Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang ruang vektor dengan 3 bagian, dimulai dari ruang N-Euclides, kemudian ruang vektor umum, dan subruang vektor. Ruang N-Euclides, di mana orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang berdimensi N adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang R pangkat N dikenal sebagai vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya disebut dengan ruang N-Euclides. Operasi-operasi vektor di ruang berdimensi 4, berdimensi 5, dan seterusnya masih sama seperti pada vektor-vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3 yang sudah kita pahami sebelumnya. Jika N adalah suatu bilangan bulat positif, maka tupel N berurutan adalah suatu urutan dari N bilangan real A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN. Himpunan semua tupel N berurutan ini disebut dengan ruang berdimensi N atau N-space dan dinyatakan sebagai R pangkat N. Triple berurutan A1, A2, A3 secara geometris dapat diinterpretasikan sebagai suatu titik seperti gambar pertama ini, 1,2,3 atau juga suatu vektor yang merupakan berwarna merah ya, arah panah berwarna merah. Definisi dua vektor U dari U1, U2, U3 sampai dengan UN dan vektor V yaitu V1, V2 sampai dengan Vn pada ruang berdimensi N disebut sebagai sama ya, vektor yang ekuivalen jika komponen-komponen vektor yang seletak itu sama. U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3, U4 sama dengan V4, dan seterusnya UN sama dengan Vn. Kemudian jumlah U tambah V didefinisikan sebagai U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan seterusnya UN ditambah Vn. Ini yang kita pahami sebagaimana pada vektor-vektor di ruang berdimensi 2 atau di ruang berdimensi 3. Begitu pula dengan perkalian skalar. Kelipatan skalar atau skalar multiple, KU didefinisikan sebagai KU1, KU2, KU3, dan seterusnya sampai KUN. Nah, sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi N berlaku teorema yang sama seperti pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Ada 8 pernyataan teoremanya, diantaranya U tambah V sama dengan V ditambah U yang kita kenal dengan sifat komutatif. Kemudian U ditambah buka kurung V tambah W tutup kurung sama dengan buka kurung U tambah V tutup kurung ditambah W yang kita kenal dengan sifat asosiatif. Kemudian poin C adalah sifat identitas pada penjumlahan. Poin D adalah sifat inverse pada penjumlahan sampai dengan poin H. 1 kali U sama dengan U. Nah, semua ini kita sudah pernah pahami pada saat vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Definisi berikutnya adalah sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya dalam dot product atau perkalian titik dari dua vektor, maka hasil kali dalam Euclid atau perkalian titik vektor-vektor di ruang berdimensi N didefinisikan U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 dan seterusnya ditambah UN Vn. Sebagai contoh yang pertama, hasil kali dalam Euclid dari vektor-vektor U diketahui komponen vektornya negatif 1, 3, 5, 7 dan V diketahui 5, negatif 4, 7,0 pada ruang berdimensi 4 tersebut adalah
U dot V sama dengan negatif 1 kali 5 ditambah 3 kali negatif 4 ditambah 5 kali 7 ditambah 7 kali 0. Hasilnya sama dengan 18. Nah, itulah hasil kali dalam Euclid ya, atau dalam Euklidean. Nah, teorema berikutnya berlaku sama pada saat kita mempelajari perkalian vektor di ruang berdimensi 3 atau 2, sehingga di ruang berdimensi n berlaku sama. U dot V sama dengan V dot U, sampai dengan V dot V lebih dari 0 jika V-nya bukan merupakan vektor 0, begitupun V dot V sama dengan 0 jika dan hanya jika V adalah vektor 0. Selanjutnya adalah norma dan jarak pada ruang berdimensi n. Ya, jadi norma vektor U pada ruang berdimensi n definisinya adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah UN kuadrat. Ya, jadi definisi norma vektor U di ruang berdimensi n sama dengan yang kita pelajari sebelumnya di ruang berdimensi 2 ataupun 3. Begitu pula dengan jarak Euklideannya. Ya, Euclidean distance dilambangkan dengan D, U, V didefinisikan dengan menggunakan rumus akar kuadrat dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah UN min Vn kuadrat. Sebagai contoh adalah diketahui dua vektor U dan V berada di ruang berdimensi 4, di mana norma vektor U adalah akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 63, atau disederhanakan menjadi 3 akar 7. Ketika ditanya norma vektor V, maka dengan cara yang sama bisa kita hitung. Sedangkan mencari jarak dua vektor U dan V tersebut adalah dihitung dengan menggunakan rumus selisih kuadrat ditambahkan dengan selisih kuadrat komponen yang seletak, maka didapatlah akar 58. Nah, ini adalah sudah kita fahami dan pelajari pada pertemuan sebelumnya ketika membahas norma vektor di ruang berdimensi 2 dan juga di ruang berdimensi 3. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang vektor umum. Definisinya adalah, misalkan ada 3 vektor, U, V, dan W adalah unsur pada ruang vektor V, dan K serta L merupakan skalar, maka V dinamakan ruang vektor bila memenuhi 10 aksioma. Jadi 10 aksioma ini perlu ditunjukkan, dibuktikan untuk menentukan apakah V sebagai ruang vektor atau bukan. Ya, jadi ada 10 aksioma ini yang perlu kita buktikan atau tunjukkan. Kita akan melihat contoh dari penentuan V sebagai ruang vektor dengan menunjukkan 10 aksioma tersebut. Buktikan bahwa R berdimensi 2, ya, ruang vektor berdimensi 2, R pangkat 2 ini merupakan ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Pembuktiannya kita mulai dari permisalan. Karena ini adalah R dimensi 2, maka kita ambil permisalannya X1, Y1, X2, Y2 sebagai vektor yang kedua, dan X3, Y3 sebagai vektor yang ketiga. Adalah semuanya merupakan unsur dari ruang vektor R pangkat 2. Maka kita akan mulai dari aksioma 1. Aksioma 1 adalah U ditambah V elemen dari ruang vektor tersebut. Maka kita gunakan dari permisalan, U-nya adalah X1, Y1, ditambah V-nya adalah X2, Y2, menurut operasi penjumlahannya menjadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Di mana ketika kita menentukan dari hasilnya, maka akan tertutup ya di R pangkat 2.
Begitu juga untuk aksioma kedua, yaitu dengan menunjukkan bahwa berlaku sifat komutatif U ditambah V sama dengan V ditambah U. X1, Y1 ditambah X2, Y2, maka kita jabarkan menurut operasi penjumlahan, kemudian kita lakukan sifat komutatif pada bilangan real, dan kita sesuaikan dengan tujuan pembuktian, yaitu menjadi X2, Y2 ditambah X1, Y1. Begitu juga dengan aksioma yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. Jadi kita perlu menetapkan tujuan terlebih dahulu dari pernyataan yang akan kita tunjukkan, bahwa di sini ada sifat asosiatif. Ya, jadi kita kelompokkan terlebih dahulu, yaitu X1, Y1 ditambah X2, Y2, baru nanti ditambahkan dengan X3, Y3, dengan tujuannya adalah kita mau mengelompokkan X2, Y2 ditambah X3, Y3. Maka uraiannya bisa dilihat di sini. Kita hitung dalam operasi yang pertama, X1 plus X2, Y1 plus Y2, baru ditambahkan dengan X2, X3, Y3. Maka menghasilkan X1 ditambah X2 ditambah X3, Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Kemudian kita akan kelompokkan sesuai dengan yang kita tuju, yaitu X1, Y1 ditambah X2 plus X3, Y2 plus Y3, dan selanjutnya menggunakan sifat penjumlahan, operasi penjumlahan menjadi X2, Y2 ditambah X3, Y3. Nah, adapun aksioma keempatnya yaitu identitas pada penjumlahan, yaitu ada vektor 0 di ruang berdimensi 2, sehingga kita definisikan sebagai 0,0. X1, Y1 sebagai suatu vektor di ruang berdimensi 2 tersebut ditambahkan dengan vektor 0, menghasilkan X1 plus 0, Y1 plus 0, yaitu X1, Y1. Inilah identitas pada penjumlahan berlaku di aksioma keempat. Adapun aksioma kelima adalah untuk setiap X1, Y1 vektor di ruang berdimensi 2 terdapat negatifnya. Ya, negatif dari X1, Y1 di ruang yang sama. Sedemikian sehingga ketika dijumlahkan X1, Y1 dengan negatif X1, negatif Y1, maka menjadi X1 min X1, Y1 min Y1 sama dengan 0,0. Ini adalah vektor 0. Kemudian aksioma ke-6, yaitu sifat tertutup pada operasi perkalian skalar. Ambil barang skalar K elemen R, kemudian vektor X1, Y1 sebagai unsur di ruang berdimensi 2, maka berlaku K dikalikan vektor tersebut menjadi Kx1, Ky1 elemen dari R pangkat 2 atau berada di ruang berdimensi 2. Artinya sifat tertutup pada perkalian skalar terpenuhi. Kemudian untuk aksioma ke-7 bisa dilihat di sini, yaitu K dikali penjumlahan dua vektor terlebih dahulu, X1 plus X2, Y1 plus Y2, terus diuraikan sehingga sesuai dengan tujuan dari penunjukan sifat yang ketujuh adalah K dikali vektor X1, Y1 ditambah K kali X2, Y2. Jadi di sini kita perlu menetapkan tujuan yang akan kita buktikan. Begitu juga dengan aksioma ke-8. K plus L dikalikan vektor X1, Y1, maka tujuannya adalah K dikali X1, Y1 ditambah L kali X1, Y1. Nah, kita mungkin mengenal dengan sifat distributif. Jadi uraian ini adalah dilakukan sebagaimana sifat-sifat operasi dasar pada penjumlahan dan perkalian skalar, kemudian memenuhi dari sifat ke-8. Ya, K plus L dikalikan X1, K plus L dikalikan Y1, dan seterusnya. Adapun sifat yang ke-9, yaitu K dikali dengan L
dalam kurung ya, X1, Y1, maka perkalian yang di dalam kurung terlebih dahulu yaitu K dikali L X1, L Y1, dan kita lakukan operasi berikutnya sehingga tujuannya adalah KL dikali vektor X1, Y1. Begitu juga untuk aksioma yang ke-10, yaitu 1 kali vektor X1, Y1 adalah X1, Y1 terbukti, sehingga karena 10 aksioma itu semua terpenuhi, maka kesimpulannya jadi R pangkat 2 atau ruang berdimensi 2 ini adalah ruang vektor. Nah, gitu ya. Jadi kalau menunjukkan ruang vektor, maka perlu membuktikan atau menunjukkan ke-10 aksioma itu terpenuhi semua. Sebagai contoh berikutnya adalah kita melihat di sini ada ruang vektor O ya dengan merupakan vektor 0. Termasuk ruang vektor karena memenuhi ya. Jadi 10 aksiomanya terpenuhi untuk ruang vektor O tersebut, yaitu 0 ditambah 0 adalah 0, yaitu elemen dari vektor O, ya, ruang vektor O, kemudian seterusnya ya. Jadi untuk yang vektor 0 ini istimewa ya, jadi simple dalam pembuktiannya. Dari mulai sifat yang pertama tertutup, sifat yang kedua adalah komutatif pada penjumlahan, sifat ketiga asosiatif, sifat keempat inverse pada penjumlahan, sifat keempat adalah identitas, sifat kelima adalah inverse pada operasi penjumlahan, sampai dengan identitas pada perkalian 1 kali 0 sama dengan 0 semua terpenuhi. Nah, jadi vektor O yaitu himpunan 0 termasuk ruang vektor. Nah, contoh berikutnya adalah menggunakan konsep matriks ya. Diberikan matriks 2 ya, M2 2 kali 2 yaitu matriks ABCD. Di mana ABCD elemen bilangan real. Buktikan bahwa M2 tersebut merupakan ruang vektor. Maka pembuktiannya adalah dengan menguraikan ke-10 aksioma itu berlaku. Kita misalkan dari U dan V, elemen dari ruang vektor V, maka terdapat A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, elemen R. Ya, sebagaimana pernyataan di soal yang diketahui. Nah, sehingga vektor U adalah A1, B1, C1, D1, dan vektor V-nya adalah A2, B2, C2, D2. Nah, kemudian hasil penjumlahan U ditambah V tersebut adalah A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2, yang mana ini adalah merupakan matriks berordo 2 kali 2, berarti berada atau merupakan vektor-vektor di ruang vektor V terpenuhi. Adapun aksioma keduanya yaitu dengan komutatif pada penjumlahan yaitu vektor U ditambah vektor V. Kita substitusi tadi vektor U-nya sebagai A1 B1 matriks B1 A1 B1 C1 D1 ditambah vektor V-nya sebagai matriks A2 B2 C2 D2, maka dengan uraiannya kita bisa menunjukkan sama dengan vektor V ditambah vektor U terpenuhi. Adapun sifat asosiatif maka membutuhkan vektor yang ketiga, yaitu kita sebut vektor W. Kita definisikan sebagai matriks 2 A3 B3 C3 D3. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, pengelompokan dua vektor U ditambah V, baru ditambahkan dengan vektor W, dengan disubstitusi sebagaimana yang dimisalkan, maka didapat hasil sama dengan U ditambah buka kurung V ditambah W terpenuhi. Jadi nanti tiga vektor ini kemudian dioperasikan sesuai dengan pernyataan dari sifat asosiatif. Kemudian yang aksioma 4, nah kita mulai dengan mendefinisikan vektor nolnya sebagaimana dalam soal yaitu berupa M2, matriks berordo 2 kali 2.
Berarti vektor 0-nya didefinisikan sebagai matriks 0, 0, 0, 0. Ini ada di ruang vektor V. Misalkan U-nya tadi adalah A1, B1, C1, D1, maka bisa kita tunjukkan vektor 0 tersebut ditambah vektor U, maka didapat A1, B1, C1, D1 yang mana ini merupakan vektor U. Begitu juga dengan vektor U ditambah vektor 0 menghasilkan vektor U. Kesimpulannya adalah vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah misalkan ada vektor U yaitu A1, B1, C1, D1 di ruang vektor V, akibatnya terdapat negatif U yaitu matriks negatif A1, negatif B1, negatif C1, negatif D1 juga ada di ruang vektor V. Kita akan menunjukkan bahwa penjumlahan dari matriks A1, B1, C1, D1 sebagai vektor U dengan negatifnya itu hasilnya sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Nah, itu adalah pernyataan dari aksioma kelima terbukti. Kemudian berlanjut ke aksioma keenam. Misalkan ada K elemen R, ya skalar K, kemudian vektor U-nya diketahui, maka K dikali vektor U adalah dengan menggunakan sifat perkalian skalar yang sudah kita pahami, yaitu matriks KA1, KB1, KC1, KD1, ini adalah terletak di ruang vektor V. Kemudian yang aksioma ketujuh adalah perkalian skalar dengan penjumlahan dua vektor yang diketahui. Jadi kita jumlahkan dulu vektor U dan vektor V-nya, baru nanti dikalikan dengan K-nya. Maka menghasilkan K A1 plus A2, kemudian dihitung menjadi KA1 plus KA2, KB1 plus KB2, elemen yang kedua, elemen berikutnya KC1 plus KC2, dan kita kelompokkan sesuai dengan yang dituju yaitu KU plus KV. Jadi yang U diletakkan terlebih dahulu. KA1, KB1, KC1, KD1 baru ditambahkan dengan KA2, KB2, KC2, KD2. Itulah kesimpulan berlaku KU plus KV. Begitu juga untuk pernyataan ke-8, aksiomanya kita menunjukkan K plus L ya dalam operasi yang kita lakukan terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan vektor U-nya akan menghasilkan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U dengan melihat uraian yang ada pada layar ya. Jadi bisa melihat dari tahapan-tahapannya. K plus L kita kalikan dengan A1, K plus L kita kalikan dengan B1, kalikan dengan C1, kalikan dengan D1, dengan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, KA1 plus LA1, dan seterusnya, sehingga sampailah menjadi KA1B1C1D1 sebagai KU, dan LA1B1C1D1 sebagai LU. Terbukti aksioma 8. Ya, begitu juga dengan aksioma 9, jadi kita tinggal fokus ke pernyataan sifatnya atau aksioma yang harus terpenuhi ketika V tersebut sebagai ruang vektor. Yaitu di sini KL dikalikan dengan vektor U menjadi K dikali L vektor U. Ya, di uraian inilah yang menjadi pembuktiannya atau sistematika pembuktiannya. KL, ya, semuanya menggunakan substitusi ya. Jadi vektor U-nya disubstitusi menjadi matriks A1, B1, C1, D1, kemudian dikalikan sebagaimana perkalian skalar dengan matriks ya. Kemudian jadilah K LA1 sesuaikan dengan tujuannya yaitu L dikali U terlebih dahulu. Sehingga inilah yang kita tunjukkan. Dan yang aksioma ke-10
1 dikali vektor U, berarti tinggal ganti vektor U-nya sebagai matriks yang diketahui, barulah mendapatkan A1, B1, C1, D1 sebagai vektor U. Jadi terbukti A1U sama dengan U. Nah, karena semuanya 10 aksioma terpenuhi, berarti M2 tersebut adalah ruang vektor. Nah, adapun ketika kita mau menunjukkan yang bukan ruang vektor, maka cukup ketika ada satu yang tidak terpenuhi di antara 10 aksioma, itu adalah sudah cukup untuk menunjukkan tersebut adalah bukan ruang vektor. Di sini kita akan melihat diberikan ada vektor, ruang vektor W, ya, apakah sebagai ruang vektor atau bukan. Ketika vektor W ini didefinisikan sebagai matriks dengan elemen matriksnya adalah berordo 2 kali 2, yaitu 1A, B, C. Nah, ketika kita menunjukkan di sini dengan aksioma 1, misalkan vektor U dan vektor V, elemen dari ruang vektor V, maka kemudian kita bisa melihat di sini bahwa U ditambah V-nya ini adalah bukan elemen dari W, ya. Ini maksudnya adalah W, ya, yang ini. UV elemen W, karena tadi kita pakainya bahasanya W di sini. Nah, jadi kesimpulannya W bukan ruang vektor karena tidak terpenuhi, yaitu yang hasil penjumlahan dua vektor tersebut adalah matriks dengan elemennya 2, A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, yang menjadikan tidak terpenuhinya karena 2 ini, ya, 2 tidak ada pada ruang vektor W ini. Jadi W ini kan tadi diketahui dalam definisinya adalah matriks dengan elemennya 1 di baris pertama kolom pertama, dan ini ternyata hasil penjumlahannya adalah 2 pada baris pertama kolom pertamanya. Makanya tidak tertutup berarti ya, karena vektornya berbeda, ya, tidak membentuk vektor yang ada pada vektor W tersebut. Ya, jadi karena aksioma 1 tidak terpenuhi, cukuplah menjadi kesimpulan W bukan ruang vektor. Sekali lagi, untuk menunjukkan bukan ruang vektor ketika salah satu aksioma tidak terpenuhi, maka tidak usah dilanjutkan untuk aksioma-aksioma yang berikutnya. Seperti contoh 7, kita melihat di sini. Jika V adalah himpunan semua vektor di ruang berdimensi 3 dengan operasi penjumlahan yang dipersyaratkan di sini adalah U plus V sama dengan U1 plus V2, V2 plus V1, U3 plus V3, dan perkalian skalarnya KU adalah didefinisikan KU1 plus KU2 plus KU3, maka di sini terlihat pada entry pertama dan kedua. Karena itu cukuplah dicari contoh penyangkalnya. Ya, jadi cukup yang tidak sesuai dengan definisi U plus V kan U1 plus V1, U2 plus V2. Nah, di sini justru terlihat yang tidak sesuai dengan definisi U ditambah V. Maka kita cukup menunjukkan contoh penyangkal, ambil dua vektor diketahui dengan sebuah katakanlah entry atau elemen pada vektor tersebut dengan bilangan-bilangan tertentu. Misalkan di sini adalah vektor diketahui entry ataupun komponen vektornya 2, 3, negatif 1, kemudian vektor keduanya 4, 2,4. Ketika kita gunakan A ditambah B menjadi vektor 4, 7,3. Sedangkan ketika kita menggunakan B ditambah A menjadi menggunakan rumus yang ditentukan dari soal ini, U plus V adalah U1 plus V2, U2 plus V1, U3 plus V3, ternyata menghasilkannya 743. Nah, maka kesimpulannya karena A plus B yang vektornya tadi adalah 473, tidak sama dengan B plus A, yaitu 743, berarti tidak memenuhi aksioma 2. Ya, jadi
Sekali lagi, karena salah satu aksioma tidak terpenuhi, maka R3 ini di soal ini bukan ruang vektor. Ya, jadi nanti itulah ya, boleh nanti dari menyangkal bahwa bukan ruang vektor, bisa dari aksioma yang keberapa dimulainya, selama itu bisa memastikan bukan ruang vektor, maka cukup satu penunjukannya. Itu adalah ruang vektor umum selesai, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita langsung lanjut ke ruang bagian atau yang kita kenal dengan subruang. Definisinya adalah suatu himpunan bagian yang kita sebut dengan W dari suatu ruang vektor V disebut subruang dari V jika W adalah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Ya, jadi kita memastikan kalau subruang dari suatu ruang vektor V, maka cukup menunjukkan ruang vektor tersebut di bawah penjumlahan dan perkalian skalar. Ya, jadi kita lihat di sini contoh soal yang ke-8 ada dua himpunan, ya, yaitu katakanlah A didefinisikan sebagai X plus Y sama dengan 0, di mana X, Y adalah berada di ruang berdimensi 2, sedangkan P adalah didefinisikan sebagai himpunan AX plus BY plus CZ sama dengan 0, di mana X, Y, Z adalah elemen dari R3. Di sini kita melihat bahwa A adalah subruang vektor R2, ya, ini A-nya, X plus Y sama dengan 0, atau kita tulis A sub kalau ini karena bicara himpunan ya, berarti subset, himpunan bagian dari R pangkat 2. Dan P juga subruang ya, subspace dari R pangkat 3. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa umumnya kalau menunjukkan ruang vektor itu kan harus 10 aksioma ditunjukkan atau dibuktikan. Akan tetapi, jika kita mau menunjukkan subruang vektor, ya, karena W itu adalah subspace dari V ruang vektor, maka aksioma tertentu tidak perlu dibuktikan karena sudah diwarisi dari V. Ya, jadi sudah cukup diwariskan dari ruang vektor induknya atau V tersebut. Sehingga untuk menunjukkan W sebagai subruang dari ruang vektor V, hanya perlu menunjukkan aksioma 1 dan 6, ya, dari 10 aksioma. Yaitu bahwa W tertutup di bawah penambahan atau penjumlahan, dan W tertutup di bawah perkalian skalar. Nah, jadi kalau disebut dalam bahasa teoremanya, bahwa inilah yang dimaksud cukup menunjukkan aksioma 1 dan 6, yaitu aksioma 1 adalah tertutup pada penjumlahan, U ditambah V berada di ruang W, kemudian juga perkalian skalar K dengan U adalah tertutup di W. Nah, jadi itu adalah sudah menunjukkan subruang. Sebagai buktinya, jika W subruang V, maka semua aksioma ruang vektor dipenuhi. Ya, karena W itu adalah ada di dalam ruang vektor V. Jadi diasumsikan semua aksioma itu sudah terpenuhi karena ruang vektor V itu pasti disebut ruang vektor apabila sudah memenuhi 10 aksioma. Maka di sini semua aksioma ruang vektor dipenuhi. Khususnya aksioma 1 dan 6. Nah, ini adalah kondisi A dan B terpenuhi. Karena itu adalah bunyi dari aksioma 1 dan aksioma 6. Adapun dari pembuktian dari kanan ke kiri, yaitu kita anggap kondisi A dan B itu berlaku, maka aksioma 1 dan 6 kan terpenuhi. Maka kita hanya perlu menunjukkan 8 aksioma lainnya, yaitu aksioma 2, 3, 7, 8, 9, 10 itu sudah terpenuhi secara otomatis karena aksioma 2 dipenuhi. Maka hanya perlu menunjukkan aksioma 4 dan 5. Yaitu dengan memisalkan vektor U dan K skalar, maka menurut kondisi B yaitu KU adalah untuk K-nya sama dengan 0, maka jelas 0 kali U sama dengan vektor 0 terpenuhi. Dan juga K-nya sama dengan 1, maka negatif U
ya, terpenuhi untuk inverse dari sifat kelima. Nah, adapun terkait dengan subruang vektor, bahwa tiap ruang vektor V itu mempunyai paling sedikit 2 subruang. Sebagaimana dalam suatu himpunan, ya, ada himpunan bagian atau subset. Maka ketika ada sebuah himpunan, maka paling sedikit mempunyai himpunan bagian, yaitu himpunan yang 0 anggota atau himpunan kosong dan himpunan dirinya sendiri sebagai himpunannya. Maka di sini juga sama, untuk V ruang vektor sendiri adalah sebagai subruangnya, dan juga himpunan vektor 0 di dalam V juga adalah sebagai sebuah subruang yang dinamakan dengan zero subspace, jadi subruang 0. Kita akan melihat contoh yang ke-9 sebagai contoh dari subruang vektor. Misalkan adalah U sebagai himpunan semua matriks berordo 2x2 yang berbentuk ini, ya, ini dalam soalnya diketahui, matriks dengan elemen A, B, C, D, di mana diagonal utamanya yaitu A dan D sama dengan 0, tunjukkan U itu adalah subruang dari vektor matriks 2x2. Maka kita perlu menunjukkan dua pembuktian, yaitu pembuktian tertutup pada penjumlahan dan tertutup pada perkalian. Untuk pada penjumlahan, maka kita perlu menunjukkan ada dua vektor, yaitu A sebagai matriks A1, B1, C1, D1, di mana menurut syarat dalam soal itu, diagonal utamanya sama dengan 0, berarti A1 sama dengan 0 dan D1 sama dengan 0. Begitu juga dengan vektor kedua, kita sebut B, matriks A2, B2, C2, D2, dengan diagonal utamanya A2 sama dengan 0, D2 sama dengan 0. Kita tinggal jumlahkan A ditambah B menggunakan sifat penjumlahan pada matriks, maka A1 ditambah A2 sama dengan 0, D1 tambah 2 sama D2 sama dengan 0, bisa kita tunjukkan dengan menggunakan alasan ini. Karena A1 tadi sama dengan 0, A2 sama dengan 0, maka A1 ditambah A2 sama dengan 0, benar. D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, D1 tambah D2 yang ada dalam pernyataan ini juga benar. Terbuktilah bahwa A ditambah B adalah berada di ruang vektor U. Ya, jadi terbukti subruang yang pertama. Adapun yang keduanya yaitu di poin B sebagai aksioma 6. Ya, kita buktikan dengan mengambil vektor A yaitu matriks A1, B1, C1, D1 dengan syarat yang ditentukan. Kemudian kita kalikan dengan K yaitu KA sama dengan KA1 sama dengan 0, KD1 sama dengan 0, terbukti KA elemen dari U. Kesimpulannya adalah U subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Jadi di sini cukup menunjukkan dua aksioma, ya, A dan B. Begitu juga untuk contoh yang berikutnya, sama, hanya tinggal menunjukkan subruang berarti cukup membuktikan A dan B. Di sini kita akan menunjukkan solusi dari persamaan linier AX sama dengan 0. Maka kita ambil dua elemen dari U yaitu X1 dan X2. Maka kita akan membuktikan bahwa X1 ditambah X2 itu adalah terletak di U. Berarti menurut dari persyaratan yang diketahui, AX1 sama dengan 0, maka AX1 plus X2 dalam kasus yang akan kita tunjukkan juga harus sama dengan 0. A kali X1 plus X2 adalah AX1 plus AX2. Tadi AX1-nya kan sama dengan 0, AX2-nya sama dengan 0. Maka ketika ini ditambahkan sama dengan 0, berarti terbukti yang ini yang tadi ditunjukkan. A kali X1 plus X2 sama dengan 0. Terbukti X1 ditambah X2 ada di U. Begitu juga untuk KX1-nya kita tunjukkan dengan yang sama, yaitu A kali KX1 sama dengan 0, terbukti bahwa KX1 itu elemen dari U. Kalau A dan B sudah ditunjukkan, maka terbukti kesimpulannya U subruang vektor dari R berpangkat N di kasus tersebut. Nah, sebagai contoh berikutnya adalah persamaan bidang yang melalui titik asal, yaitu AX plus BY plus CZ pada materi kedua itu.
sama dengan 0, maka kita akan menunjukkan apakah ini merupakan subruang dari ruang vektor berdimensi 3, maka cukup menunjukkan syarat A dan B terpenuhi. Karena ada di ruang berdimensi 3 tadi yang di soal yang diketahui, maka ambil dua vektor tersebut di ruang berdimensi 3. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3 dan V-nya diketahui adalah terletak atau di ruang V. Berarti memenuhi AU1 ditambah BU1 ditambah CU3. Ya, AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0. Ini dari persamaan bidang yang tadi diketahui dari persamaan bidang di titik asal, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Nah, ini adalah X, Y, Z. Begitu juga untuk vektor V, yaitu AV1 ditambah BV2 ditambah CV3 sama dengan 0. Maka didapat hasil penjumlahan U ditambah V, ini vektor U-nya setelahnya disesuaikan dengan persamaan bidang, ditambahkan dengan vektor V-nya adalah sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan yang ini pernyataannya. Begitu pula ketika kita mau gunakan cara lain, yaitu dengan dikelompokkan. Di sini kan ada U1 ditambah AV1, maka kita faktorkan menjadi A buka kurung U1 ditambah V1. Begitu juga dengan BU2 ditambah BV2, berarti B buka kurung U2 ditambah V2 dan seterusnya. Yang mana ini adalah sama dengan 0. Artinya U ditambah V adalah masih terletak di ruang vektor V. Dan begitu juga untuk yang sifat atau aksioma B-nya dengan ditunjukkan yang sama, yaitu KU sama dengan 0, maka KU berarti elemen V, sehingga kesimpulan dari A dan B adalah V merupakan subruang dari R3. Kita akan menunjukkan yang terakhir adalah yang bukan subruang. Maka kalau untuk menunjukkan bukan subruang, sebagaimana tadi menunjukkan bukan ruang vektor, cukup mengambil contoh penyangkal. Maka kita melihat di sini ada matriks 2x2 ABCD dengan syarat dalam soal yang diketahui AD sama dengan 0, perkalian dari diagonal utamanya. Maka kita mengambil contoh penyangkal, ambil dua matriks yang M1, M2, silahkan nanti cari angka yang kira-kira bisa menyangkal bahwa hasil perkaliannya itu menjadikan 0, berarti kan 2, 0, 0, negatif 4, di sini contohnya memenuhi dari contoh yang ada di dalam bentuk umumnya. Ketika kita jumlahkan ternyata menjadi 2 tambah 0 adalah 2, 3 ditambah 6 adalah 9, negatif 2 ditambah 5 adalah 3, 0 ditambah negatif 4 adalah negatif 4. Dan ketika ini kita dapatkan hasil penjumlahannya, diagonal utamanya A kali D ini dikalikan ternyata tidak sama dengan 0. 2 kali negatif 4 kan sama dengan negatif 8, tidak sama dengan 0. Maka berarti ini bukan elemen dari U. Kesimpulannya bukan subruang. Kalau sudah di bagian pertama kita bisa menunjukkan bukan subruang dengan mengambil contoh penyangkalnya, berarti yang kedua tidak usah dibuktikan untuk yang perkalian skalar dengan vektor. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.